Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini coba update lagi pergerakan satu emiten uptrend yang terpantau JP Morgan masih masuk melakukan akumulasi. Tapi hari Jumat kemarin ini terkoreksi. Bagaimana potensi saham uptrend ke depannya? Apakah masih menarik tiga coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini kembali akan coba update pergerakan dari saham Telkom yang hari Jumat kemarin terpantau terkoreksi turun 2% lebih ke harga 3.290. Secara teknikal bisa kita lihat, satu minggu ini Telkom berhasil rebound naik di atas 3.000, tapi tetap kembali gagal naik di atas resisten 3.400. Bisa kita lihat di sini resisten 3.400 masih berupa resisten kuat, beberapa kali coba dites. Ini masih gagal break dan sempat kembali melemah ke garis EMA 50. Jadi hari Jumat juga masih gagal break, jadi tetap ini masih berupa resisten kuat. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil take profit di sekitar 3.400, mungkin masih bisa coba pantau untuk re-enter kembali di harga bawah. Dan untuk teman-teman sudah hold pun, mungkin saat ini masih bisa coba di hold. Karena bisa kita lihat secara teknikal, secara broker summary, asing terpantau masih terus masuk. Jadi walaupun hari Jumat terkoreksi 2%, asing masih masuk dengan jumlah lumayan besar, dan beberapa minggu terakhir bisa kita lihat asing masih terus masuk akumulasi. Dan bisa kita perhatikan, walaupun turun 2% ini masih ada akumulasi. Dan masih keluar pemberitaan dengan judul aksi senyap JP Morgan di saham Telkom. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, aksi senyap dilakukan oleh investor kakap JP Morgan di saham Telkom saat koreksi harga pada perdagangan jelang akhir pekan. Jadi bisa kita lihat di sini. Di balik kinerja harga saham Telkom terkoreksi, ada aksi senyap investor kakap termasuk JP Morgan yang dikutip dari data Bloomberg hari Jumat kemarin. JP Morgan masih menambah pemeriksaan saham Telkom. Selain JP Morgan, ada Deutsche Bank yang juga masih melakukan akumulasi. Investor asal Jepang Sumitomo juga masih masuk melakukan akumulasi. Terlepas dari itu, kalangan analis masih menaruh ekspektasi terhadap Telkom. 5 analis masih menetapkan target harga terbaru yaitu di harga 3.400 dan kedua di harga 3.700. Ada juga analis yang memberikan target di harga 4.000 dan 3.500. Dan rata-rata analis masih memberikan peringkat beli dan tetap memegang saham Telkom yang berasal dari 12 analis. Dan rata-rata target untuk take profit masih di sekitar 3.400, ada 3.500, ada yang malah ke 4.000. Jadi untuk yang sudah dapat dan masih hold, masih bisa coba di hold. Yang ingin coba pantau di entry minggu depan, masih bisa coba pantau di sekitar 2.200 sampai sekitar 3.250. Ya sekitar 3.200 sampai 3.250. Apabila Telkom minggu depan terkoreksi ke target harga yang bisa bertahan dari rebound, masih menaruh coba entry. Jika tembus pun, ini malah kesempatan untuk coba tunggu di garis EMA 50 sampai 3.000 untuk entry di support lebih bawah lagi. Nah, cara pergerakan selama Telkom kuat di atas garis EMA 150, ini masih bergerak sideways untuk tren jangka pendeknya, masih ada potensi untuk rebound kembali untuk mengetes 3.400. Sekarang kita coba lihat Indosat. Indosat bisa kita lihat cara pergerakan memang mulai bangkit, tapi tetap kesulitan untuk break harga 2.000 dan garis EMA 50. Dan bisa kita lihat garis EMA 150 tepat di 2.000 sehingga ini akan berubah menjadi resisten kuat. Garis EMA 50 harga 1.905 ini juga masih belum terkonfirmasi break. Jadi bisa kita beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50, ini gagal. Hari Kamis sempat naik menyentuh 2.000, hari Jumat juga kembali melemah turun 3%. Jadi cara candle garis EMA 50 150 ini belum terkonfirmasi break. Tapi cara pergerakan memang Indosat saat ini mulai mencoba untuk membentuk high low. Jadi apabila teman-teman dapat di sekitar 1.750 atau mungkin sekitar 1.600-an, mungkin saat ini bisa jadikan garis EMA 50 atau 1.850 untuk target stopnya. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham Indosat, asing sebelum masuk hari Jumat melakukan distribusi. Di broker summary terpantau penurunan 3% lebih ini ada distribusi. Jadi untuk Indosat karena masih ada distribusi dan masih gagal naik di atas 2.000, saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk kembali melemah mengetes 1.850 sampai 1.800. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau di entry, wait and see dulu di sekitar 1.850. Apabila minggu depan Indosat mengetes support ini masih bisa bertahan, masih bisa coba entry di support ini. Nah, cara pergerakan ini masih ada potensi melanjutkan high low-nya selama masih kuat di atas 1.850. Dan jika terpantau tembus di bawah 1.850, saat pergerakan hati-hati Indosat akan mulai sideways lagi. Ada potensi malah untuk mulai membentuk low-low kembali. Dan cara pergerakan Indosat walaupun sempat bangkit, ini cara pergerakan masih belum oke selama gagal naik di atas 2.000. Jadi cara tekniknya Indosat baru akan oke apabila berhasil break 2.000. Karena cara pergerakan akan mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Jadi mau lebih aman apabila teman-teman mau entry, tunggu Indosat berhasil break 2000 baru buy on breakout.
Dengan target swing berikutnya jika 2150 sampai 2200 apabila memang berhasil break 2000. Sekarang kita coba lihat MTEL. MTEL jika kita perhatikan cara pergerakan sebelum juga beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50 150 gagal break, saat ini mencoba untuk bertahan di support 550. Dan beberapa kali mengetes 550, MTEL bisa bertahan, tapi mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 di 580, MTEL masih gagal dalam 2 minggu ini. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk MTEL, asing masih terus keluar. Dan di broker summary terpantau ini ada sedikit distribusi. Jadi untuk MTEL secara teknikal masih belum begitu oke, masih belum begitu menarik untuk coba entry karena resiko untuk malah tembus 550 menuju support psikologis di harga 500 masih lumayan besar. Karena untuk saat ini MTEL belum ada sentimen positif. Jadi lebih oke apabila mau entry, tunggu MTEL berhasil naik di atas garis EMA 150 atau 600 baru ikutan buy Amerika. Untuk lebih oke-nya, apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di 550 selama MTEL masih kuat di atas support ini. Bisa coba spekulatif buy di support, target swing jangka pendek di 580 sampai 600. Tapi ini resiko masih lumayan besar. Jadi teman-teman apabila entry di support ini harus lebih disiplin. Sekarang kita lihat TWR. TWR juga hampir mirip dengan MTEL. Saat ini cara pergerakan masih sideways cenderung downtrend. Sama, beberapa kali juga mencoba naik di atas garis EMA 50 150 gagal, sempat melemah mendekati 500 ke sekitar harga 505. TWR mencoba untuk bangkit, sempat naik di atas 550 tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break. Saat ini kembali melemah di bawah 550. Jadi hari Jumat masih turun 1% lebih ke 535. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk TWR, asing 1 minggu terakhir kembali keluar, di broker summary juga terpantau masih ada distribusi. Jadi untuk MTEL dan TWR secara teknikal menurut saya belum menarik juga untuk entry. Apabila TWR teman-teman ingin coba entry, tunggu minimal naik kembali di atas 550 baru coba buy on breakout. Kan cara pergerakan ada potensi mulai membentuk high low dan target di sekitar garis EMA 50 sampai 600 juga untuk target swing atau target take profitnya. Karena ingat 600 masih berupa resisten yang kuat, apalagi dekat dengan garis EMA 150 di 595. Apabila masih gagal break, saat pergerakan ini masih belum oke. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini, apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.